Pelatih Inter Milan enggan sombong, masih sebut Juventus dan Napoli di perburuan juara Serie A. Pelatih Inter Milan enggan sombong usai kalahkan AC Milan di semifinal Coppa Italia. Ya, Simone Inzaghi masih sebut Juventus dan Napoli di perburuan juara Serie A. Pelatihnya, Simone Inzaghi memuji Inter Milan yang fantastis karena mengalahkan Milan 3-0 di semifinal Coppa Italia dan berharap mereka bisa mengambil momentum itu untuk Scudetto Serie A juga. Kami ingin berjuang sampai akhir di semua lini. Ya, Inter Milan telah mengamankan kemenangan mereka dengan 2 gol babak pertama dari Lautaro Martinez. Kemudian Robin Gosens menyambut umpan Marcelo Brozovic dari jarak dekat untuk hasil akhir 3-0. Untuk diketahui, Inter Milan akan memainkan final Coppa Italia pertama mereka sejak tahun 2010-11, ketika mereka mengalahkan Palermo untuk mengangkat trofi. Para pemain luar biasa malam ini, karena kami memainkan derby dengan kecerdasan, taktik, menyerang pada waktu yang tepat. Kami menginginkan final dan memenangkan derby ini, karena ada 3 pertemuan yang sangat berbeda sebelum ini, tetapi yang ini layak mendapat tempat di final Coppa Italia, kata Simone Inzaghi kepada Mediaset dari Football Italia. Kami berharap kami dapat menjaga momentum ini dan kami telah bekerja untuk ini sejak tanggal 8 Juli. Kami tahu perjalanan yang telah kami lalui, kami memenangkan Supercoppa pada Januari, kami memiliki final pada Mei dan juga ingin mengakhirinya musim Serie A dengan cara terbaik. Nerazzurri sempat tersesat di bulan Februari, tetapi menemukan kembali semangat mereka setelah kemenangan tandang ke Juventus. Hasil Juventus vs Fiorentina, menang 2-0, Bianconeri tantang Inter di final Coppa Italia. Juventus sukses menekuk Fiorentina 2-0 pada leg kedua semifinal Coppa Italia. Bianconeri akan menantang Inter Milan di partai puncak. Federico Bernardeschi yang merupakan ex-pujaan fan Fiorentina pada periode tahun 2013 sampai tahun 2017 silam, muncul sebagai pembuka jalan kemenangan Juve via golnya pada menit ke-32. Gol voli cantik Bernardeschi lahir usai dirinya memanfaatkan kesalahan antisipasi dari kiper Fiorentina, Bartolomiej Dragowski. Kemenangan Juventus lantas dipastikan oleh sepakan Danilo pada masa injury time. Dengan demikian, Juventus unggul agregat 3-0 atas Fiorentina dan berhak melaju ke final Coppa Italia. Bianconeri akan menantang Inter Milan di partai puncak Coppa Italia yang mentas di Stadion Olimpico pada tanggal 11 Mei mendatang. Adapun laga leg kedua semifinal Coppa Italia antara Juventus vs Fiorentina dilangsungkan di Stadion Allianz, Kamis tanggal 21 April tahun 2022, dini hari WIB. Fiorentina berangkat menuju Stadion Allianz, markas Juventus dengan misi membalas kekalahan menyakitkan pada leg pertama semifinal Coppa Italia tahun 2021 sampai tahun 2022. Pada leg pertama, skuad beralias La Viola itu takluk 0-1 oleh Juventus. Kekalahan tersebut terasa menyakitkan lantaran dipastikan melalui gol bunuh diri Lorenzo Venuti pada menit-menit akhir pertandingan. Alur laga leg kedua mirip dengan situasi pada jumpa pertama kedua tim di Artemio Franchi tanggal 2 Maret silam. Fiorentina muncul sebagai tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola serta penciptaan peluang. Namun, ujung-ujungnya Juventus yang menang. Inter dijerat hutang, Milan berpeluang bangun stadion sendiri. AC Milan dikabarkan berpeluang membangun stadion mereka sendiri tanpa rival sekota mereka, Inter, lantaran situasi finansial berbeda kedua klub. Editorial Pietro Mazzara untuk Milan News membahas mengenai bagaimana Investcorp seolah bakal mendapatkan kunci Lamborghini dengan membeli Rossoneri lantaran Elliott Management telah memperbaiki keuangan klub Serie A tersebut sehingga memberikan landasan pacu yang sempurna bagi pemilik-pemilik yang lebih ambisius. Mazzara menambahkan bahwa perusahaan Timur Tengah tersebut juga mendekati pemilik Nerazzurri Suning, namun tidak akan membayar permintaan harga 1 miliar euro atau 16 miliar rupiah lantaran mereka terbebani oleh hutang dalam jumlah yang besar, obligasi yang harus dibayar, dan perlu menjual pemain senilai 100 juta euro atau Rp 1,6 triliun pada bursa transfer musim panas nanti.
Jurnalis tersebut lantas membahas mengenai masalah stadion dan menekankan bahwa Milan berjuang lebih keras daripada Inter untuk membangun kandang baru lantaran Elliott atau Investcorp memiliki uang untuk mendukung proyek tersebut, sementara sang rival justru sedang goyah. Karena itulah, tak menutup kemungkinan calon pemilik baru Il Diavolo nanti bakal memutuskan membangun stadion mereka sendiri, juga lantaran pertimbangan panjangnya debat publik terkait pembangunan San Siro baru yang akan dirampungkan pada Oktober mendatang. Menarik dinantikan bagaimana nasib dua raksasa Serie A tersebut dalam menjalankan proyek tersebut, dengan kondisi keuangan yang saat ini sangat jauh berbeda.